Halo, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan bahas tentang refleksi, yaitu salah satu jenis transformasi ya. Nama lain dari refleksi adalah pencerminan. Nah, di refleksi ini akan saya bahas 4 macam refleksi. Yang pertama oleh sumbu X atau nama lainnya garis Y sama dengan 0. Kemudian ada yang oleh sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Ada yang direfleksi oleh garis Y sama dengan X. Ada juga yang direfleksi oleh garis Y sama dengan negatif X. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah oleh sumbu X. Jadi misal nih sumbu X-nya nih, nah ini sumbu X adalah cerminnya. Ini adalah cerminnya. Kita punya titik 4,1. Ini 4,1. Nah, 4,1 ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, nah titik-titik begini. Nah, hasilnya adalah atau bayangannya adalah titik ini. Siapa titik ini? 4, negatif 1. Jadi kalau saya tulis 41 ketika dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan titik 4, min 1. Lanjut ya. Berikutnya adalah ketika dicerminkan oleh sumbu Y. Jadi titiknya sama, tetap 4,1. Ini sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini titik 4,1 dicerminkan ke sumbu Y. Nah, ini cerminnya. Hasilnya siapa? Hasilnya adalah atau bayangannya adalah titik ini kan? Koordinatnya berapa? Negatif 4,1. Jadi, ketika ada 4,1 atau suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ini hasilnya adalah negatif 4,1. Berikutnya, Y sama dengan X. Saya bikin dulu garisnya Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X nih. Nah, oke. Ini garis Y sama dengan X. Ini titiknya 4,1 kita cerminkan. Nah, kira-kira hasilnya di mana? Betul, hasilnya ada di sini atau bayangannya ada di sini. Siapa titik ini atau koordinatnya berapa? 1,4. Jadi saya tulis 41 dicerminkan oleh garis Y sama dengan X menghasilkan titik 1,4. Berikutnya tinggal 1. Ketika dicerminkan Y sama dengan negatif X. Saya gambar dulu lagi Y sama dengan negatif X. Nah, begini. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Titiknya ada di sini. Nah, berarti bayangannya ada di mana? Nah, bayangannya ada di sini. Siapa ini? Negatif 1, negatif 4. Jadi saya tulis 41 dicerminkan oleh garis Y sama dengan negatif X. Hasilnya adalah negatif 1 sama negatif 4. Nah, dari sini kalian kan bisa melihat ya. Nah, 41 ini dapatnya kira-kira dari mana? Atau negatif 4 sama 1. Oh, jadi ciri-cirinya kalau sumbu X itu gini. Nah, oke. Kita bahas di matriks refleksinya. Tadi kan 41, sorry. Saya pakai warna yang sama aja ya kayak yang tadi ya. 41 direfleksi terhadap sumbu X menghasilkan titik 4, min 1. Ini artinya ada matriks yang akan dikali 41 hasilnya adalah 4 min 1. Apa matriksnya? Betul, 0, sorry, kebalik. Oke. 1, 0, 0, negatif 1. Seperti itu. Jadi kalau saya kalikan matriks 1, 0, 0, min 1 dengan 41 hasilnya adalah 4, min 1. Sehingga untuk rumus matriks refleksi oleh sumbu X ini sama dengan X aksen Y aksen ya. Langsung aja. X aksen Y aksen itu sama dengan matriksnya 1, 0, 0, min 1 dikalikan XY. Sip. Nah, ini saya kasih kotak. Ini adalah rumus untuk
pencerminan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Lanjut yang untuk sumbu Y. Tadi 41 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif 4,1. Artinya ada suatu matriks yang ketika dikalikan 41 hasilnya min 4 dan 1. Siapa itu? Betul, min 1, 0, 0, 1. Dan ini adalah X aksen, Y aksen. Sehingga kita bisa simpulkan untuk pencerminan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0 itu tinggal kali matriks aja. Nah, ini dia rumusnya. Kalian bisa bikin sendiri kalau misalkan kalian nggak hafal. Ya, kalau hafal malah bagus. Berikutnya, untuk garis Y sama dengan X. Tadi titik 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ternyata hasilnya adalah 1,4. Nah, 1,4 ini dapat dari mana? Bisa kita kalikan dari matriksnya. Jadi, ada suatu matriks persegi yang dikalikan dengan 41 hasilnya 1,14. Apa? Yap, 01, 10. Jadi dibalik ya. Ini adalah X aksen, Y aksen. Atau kalau kalian mau gampang ngapalin, kalau Y sama dengan X, oh berarti tinggal merubah atau ganti, tukar gitu ya. X jadi Y jadi X. Nah, rumusnya X aksen, Y aksen itu sama dengan 0110 dikalikan XY. Kita dapat rumus lagi. Saya beri kotak di sini. Nah, berikutnya garis Y sama dengan negatif X. Sudah punya jawaban nih kayaknya ini. Matriks apa yang akan menjadi sandingan atau gandengan dari 41? Matriks perseginya adalah betul 0, min 1, min 1, 0. Tinggal nambahin negatif aja kan ya dari yang matriks Y sama dengan X. Oke, rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0 kalikan XY. Ini adalah rumusnya. Nah, kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa mulai dari menggambar. Nah, itu gambar itu enak banget tuh kalau ngerjain. Berikutnya contoh soal. Tentukan hasil refleksi titik P 2,3 terhadap sumbu X, sumbu Y. Wah, ini kalau kalian hafal, nah ini gampang hasilnya. Untuk yang A, ketika XY-nya adalah 2,3, maka X aksen, Y aksen, enakan dibuat matriks kolom. X aksen, Y aksennya adalah yang negatif yang mana? Kalau sumbu X, yang negatif itu adalah yang Y. Kalau sumbu Y, negatifnya yang X. Kalau Y sama dengan X, itu dibalik. Kalau Y sama dengan min X, sudah dibalik, ditambah lagi, dinegatifkan. Nah, itu biar gampang ngapalinnya ya. Jadi kalau sumbu X maka yang lawannya Y-nya yang negatif. Nah ini kok udah negatif, ya udah dinegatifin lagi. Jadi 2 min dalam kurung min 3. Jadi 2,3. Itu cara yang ekspres. X aksen, Y aksen. Kalau yang Y, X-nya yang negatif ya, jadi baliknya. Sama dengan negatif 2, negatif 3. Oke. Sedangkan yang C, nah yang C ini karena dia Y sama dengan X, maka tinggal dibalik. Dibaliknya jadinya min 3,2. Sedangkan yang D sudah dibalik dinegatifkan. Jadi dibalik kasih negatif. Min 2. Nah, hasilnya adalah 3 min 2. Seperti itu. Mudah banget ya. Contoh berikutnya. Nah, gimana nih? Tentukan hasil refleksi oleh sumbu Y. Dari yang pertama garis 3X min 4Y min 12 sama dengan 0 dan lingkaran. Seperti yang ditranslasi, kita ambil X aksen Y aksen karena dia sumbu Y
sama dengan, kalau kalian mau pakai matriks boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau pakai matriks sumbu Y berarti min 1, 0, 0, 1. Kenapa? Karena ini kan X-nya yang negatif, dikalikan XY, atau saya tulisnya min XY. Di sini kita peroleh dua persamaan. Persamaan satu adalah X aksen sama dengan negatif X. Persamaan kedua adalah Y aksen sama dengan Y. Oke. Untuk poin A, kita punya garis 3X min 4Y min 12 sama dengan 0. Garis ini mau dijadikan aksen. Maka mau nggak mau X dan Y-nya harus kita ubah ke dalam bentuk aksen. Nah, kita punyanya X aksen sama dengan min X, berarti X sama dengan min X aksen. Jadi minnya kita pindah ke X aksen. Karena kita butuh X sama dengan. Apakah ini sudah memenuhi Y aksen sama dengan Y? Sudah. Oke, tinggal kita pakai. 3. X-nya sama dengan negatif X aksen. Min 4 kali Y aksen, min 12 sama dengan 0. Jadi ini min 3X aksen, min 4Y aksen, min 12 sama dengan 0. Boleh jawaban seperti ini, atau aksennya kita tinggalkan atau kita buang, dan kita kalikan min 1 ya, biar cantik ya. Oke, jadinya 3X plus 4Y plus 12 sama dengan 0. Nah, simpel kan? Yang B. Yang B, X-nya tetap kita ganti negatif X aksen, Y-nya kita ganti dengan Y aksen. Nah, kita tulis dulu X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Kita ganti X-nya menjadi min X aksen min 1 kuadrat ditambah Y aksen min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, yang ini bisa disederhanain. Gimana? Ini kan sama dengan min 1 dikali X plus Y. Oh, sorry. X plus 1. X plus 1. Terlalu bersemangat saya. X plus 1. X aksen plus 1 kuadrat. Begini ya. Begini. Ditambah Y aksen min 2 kuadrat sama dengan 4. Min 1 kalau dikuadratin kan 1. Jadinya X aksen plus 1 kuadrat ditambah Y aksen min 2 kuadrat sama dengan 4. Aksennya boleh diilangi menjadi X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Tara, inilah jawabannya. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen kalau kalian nggak bisa atau masih nggak paham. Terima kasih.